Oke saudara, terima kasih sudah menyimak video kami dan tetap nantikan video kami video berikutnya. Kita akan mengulas perjalanan Pak Ilham mulai dari start dari awal hingga saat ini sudah memiliki Black Store, Najwa Hijab, kemudian 5 gerai outlet Santi atau minuman Thai tea ya. Satu kata-kata yang saya sempat petik dari Muna itu dia lagi berkompetisi sekarang di MasterChef itu. Oh iya saya habis nonton itu videonya itu luar biasa. Laude itu. Itu satu kata-kata yang saya petik itu sudah viral itu kata-katanya. Apa itu kata-katanya Pak Jonan? Kata-katanya itu sudah saatnya saya bekerja untuk masa depan. Ya. Bukan lagi bekerja untuk membayar kos bulan depan. Iya betul. Itu luar biasa. Saya habis dengar itu. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Terima kasih atas dukungan dan doa dari teman-teman semua, khususnya dari masyarakat Muna dan sekitarnya. Ada keluarga juga, masyarakat Kelurahan Dana. Terima kasih sudah dukung saya. Doakan terus semoga lolos terus di babak selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan MasterChef Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore waktu Indonesia Tengah, hanya di RCTI. Banyak sih suka dukanya juga dalam perjalanan untuk merintis usaha ini sebenarnya. Iya. Petik-petik itu kangkung. Kangkung dia rawa-rawa itu Pak. Biasa pernah saya petik begitu juga, petik kangkung itu. Mengingatkan saya Pak. Iya. Betul Pak. Waktu SMP saya Pak. Kita mungkin kapan kita? Saya petik kangkung itu SD. SD. Saya SMP Pak. Saya SD kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dil RS Channel, Citizen Jurnalis Sultra ya, YouTuber dan Citizen Jurnalis Sultra. Bicara masalah jurnalis Sultra, maka kita akan berbicara mengenai lingkup Sulawesi Tenggara, saudara ya. Semoga apa yang kami tayangkan bisa memberikan manfaat untuk saudaraku, bisa memberikan informasi yang bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share saudara ya, kalau misalkan bermanfaat. Meskipun kalau misalkan tidak bermanfaat, mohon maaf, itu kekeliruan kami dan kami hanya memberikan informasi untuk saudaraku. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat. Oke, untuk kali ini kita berbicara dengan Pak Ilham lagi ya. Kita akan menggali ya, mulai dari riwayat hidup Pak Ilham, mulai dari mana hingga saat ini berada di titik yang mungkin bisa dibilang belum maksimal, belum klimaksnya ya. Mungkin masih ada lagi titik-titik yang akan diraih ke depannya. Iya, masih banyak Pak. Masih banyak ya, luar biasa ya. Oke, silakan kita langsung saja Pak Ilham untuk check it out. Wah, kalau masalah perjalanan ini apa ya? Banyak sih suka dukanya juga dalam perjalanan untuk merintis usaha ini sebenarnya. Iya. Kalau awal mulanya sebenarnya sih Pak, saya ini kalau dibilang dasar anak pedagang sih sebenarnya bukan sebenarnya. Basic berarti basic nggak ada ya? Kalau orang tua sih ya boleh dikata juga bukan pedagang semua, ada sih pedagang. Ada. Iya. Dulu saya itu memang dari awal sekolah itu Pak memang ditanamkan memang dari diri saya ini pedagang memang. Tapi bukan dari orang tua Pak. Bukan dari orang tua. Kemauan sendiri memang berdagang. Dari dulu itu saya itu dulu berdagang itu Pak. Dari ya botol Pak. Dulu botol-botol itu yang di jalan orang habis pakai minum. Botol-botol kan masih dijual itu Pak. Saya ingat sekali itu harganya Rp250 itu. Per botol. Per botol. Oh, keko-keko ya? Iya. Keko-keko. Oke Pak. Habis botol itu Pak, kumpul lagi yang namanya dos. Boleh dikatalah pemulung Pak dibilang dulu. Itu waktu kapan itu? masih sekolah dulu Pak, karena kita ini dulu sekolah memang kehidupan ini memang susah. Iya, dulu sekolah ini. Sama aja saya Pak. Iya, itulah Pak perjalanan hidup. Ya, kita kalau dibilang ditarik dari benang merahnya, wah pedis juga perjalanan hidup ini Pak juga. Penuh dengan air mata juga. Banyak sekali Pak. Dulu pulang sekolah juga begitu, kayak petik-petik itu kangkung. Kangkung dia rawa-rawa itu Pak. Biasa pernah saya petik begitu juga, petik kangkung itu. Mengingatkan saya Pak. Iya. Betul Pak. Betul Pak. Saya
waktu SMP saya Pak. Nah, Kita mungkin kapan kita? saya petik kangkung itu SD. SD. Saya SMP Pak. Saya SD kelas 6. Berapa? SMP kita SMA tahun berapa? Yang Saya 2016 Pak saya. 2016. 2016, 2006. Ah, saya ingat tuh merantaunya di sini 2016. Saya 2000 tamat SMP itu 2008. Oh berarti kita duluan. Iya. Nah berarti seniorku. Kita SD. Petik kangkung itu SD ya? SD saya kelas 6 itu sampai SMP. Jadi saya itu kalau ke sekolah itu Pak, kadang kan hitam tangan itu. Betul. Hitam kan habis petik. Tanya, ya? Iya. Kalau habis petik hitam kan tangan. Kadang saya oleskan itu pakai apa itu, ada cairan itu kasih hilang kadang. Kadang kukuku saya potong juga. Minyak tanah bukan? Ya semacam itu kayak campur insomi ke apa itu supaya dah hilang. Ya ternyata film ini ada cerita-ceritanya yang betul-betul sangat bisa diambil ya. Iya. Dan sangat apa ya berkesan begitu. Iya. Dan saya juga pernah namanya petik kangkung Pak. Kemudian saya jual junjung Pak. Iya. Kalau saya sih tidak jungjung sih Pak, cuma saya langsung bawa ke pasar. Iya, pakai kantong kresek toh habis itu. Ya salahnya saya Pak, itu saya ambil semua. Dulu itu kangkung kan ada dua macam itu, ada yang hijau dan ada batang yang warna merah itu. Kalau saya sikat semua. Pikiran saya ini jual ini, ternyata orang pas saya bawa ke sana ditolak gitu, bilang ini kangkung tidak bisa dimakan ini, katanya. Ini kangkung tuh dikasih makan kelinci apa semua. Bukan untuk makan orang sehari-hari. Iya. Salah satu itulah juga Pak perjuangan tuh. Iya, pakai untuk sekolah. Betul. Iya. Jual botol, cari botol, jual petik kangkung, banyak Pak dulu pengalaman juga. Saya pernah kerja di bengkel juga itu Pak. Bengkel. Bengkel motor, otomotif dulu. Nah, kenapa saya paksakan kerja? Karena salah satu untuk memacu juga kita untuk sekolah. Karena kalau tidak kerja, apa kita mau pakai di sekolah? Jadi kalau kerja itu biasa tanganku hitam semua kukuku itu. Berarti kehidupan keluarga juga ini agak susah Pak ya? Iya, kalau boleh dikata kehidupan orang tua ini susah sekali Pak juga dulu. Karena kita ini 9 bersaudara. Wajar sekarang saudara ya? Mungkin ya beginilah Allah, begitunya adilnya Allah Pak. Siap. Ya, Mungkin melihat kita dari bawah yang susah sekali. Mungkin sekarang Allah bilang ini sudah waktunya kau ini. sudah waktunya. Iya, ada pepatah Arab mengatakan itu Pak. Manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapatkan itu. Mantap. Ini saya mau singgung sebentar ya, tapi nanti di part keduanya. Iya. Oke, silakan dilanjut. Setelah saya bengkel itu Pak, saya pernah kerja juga namanya kios. Kios. Iya, jadi kios atau? jaga kios Pak. Jadi kalau namanya bungkus-bungkus mentega itu, wah ahlinya saya juga dulu itu masa-masa itu. SMA dulu saya kelas 1 itu. Kerja, habis pulang kerja langsung masuk ke toko. Libur sekolah masuk ke toko. Jadi bungkus terigu, bungkus gula, ya mentega, itu ahlinya saya juga masa-masa itu. Jadi minimarket begitu ya? Iya. Dulu di sana dibilang bukan minimarket, toko anu Pak, ya toko ya. Tapi bagi kita sudah luar biasa itu dulu. Upah yang didapat itu yang untuk cari uang sekolah saja. Oh iya, karena mengharap orang tua, lebih-lebih orang tua tidak mampu. Berarti ceritanya Pak Ilham ini mirip-mirip dengan saya saudara ya. Wah, luar biasa ya. Betulan Pak Ilham. Saya Alhamdulillah. bisa merasakan apa yang kita ceritakan itu saya bisa rasakan Pak. Iya. Karena yang kita cerita itu betul saya lalui Pak. Iya betul. Saya juga lalui. Bayangkan waktu saya SD itu Pak. Nah. Mungkin kita lebih duluan SD. Iya. Saya itu SD. Saya belanja berapa Pak? 50 rupiah. Di SD. Iya. Apa yang bisa saya beli? Satu gula-gula itu, yang gula-gula apa ya? Yang kayak gula merah itu yang dibungkus pakai kertas minyak nih apa? Iya, kertas minyak gitu. Yang warna-warni tuh. Ya. Itu Pak. Itu 50 rupiah harganya Pak. Saya masih sempat dapat itu Pak. Betul. Makanya apa yang kita ceritakan itu mulai dari SD-nya kita luar biasa. Itu saya terkesan sekali karena saya merasakan begitu Pak. Iya betul. Silakan Pak. Tapi salah satu yang begitu Pak, jangan kita berkecil hati. Karena Allah itu Maha Adil Pak. Apa yang kita rasakan di masa-masa perjuangan itu akan dibalaskan di masa akan datang. Amin. Iya, betul. Karena apa yang saya ucapkan ini saya rasakan sekarang, Pak. Betul, Pak. Intinya saja sabar. Sabar. Apa yang kita minta doa itu yang dulu kita sering minta akan terkabulkan di masa akan datang. Seperti sabar, Pak. Nah, kedua itu saya sudah bengkel selesai itu ya. Baru saya tamat SMA, setelah saya tamat SMA ya merantau lah. Saya pikir juga mau kemana saya ini jalan hidupku ini. Saya ini tinggal di kampung juga
lontang-lantung ukur jalan ceritanya orang bilang. Kesana kemari, numpang rumahnya orang, kadang makan rumahnya orang. Tidur cuman melihat-lihat saja atap itu kan ya. Iya, menghayal terus, pokoknya hayalan terus. Nah, alhamdulillah dengan Allah gerakan, Iya. saya coba merantau ke Kendari. Sebenarnya merantaunya ke Kolaka dulu Pak ini saya. Kolaka. Kita dari mana Pak? Saya dari selatan, Palopo. Oh, dari Palopo. Iya. Nah, ceritanya katanya mau ikuti keluarga ke sini di Kolaka. Akhirnya di Kolaka saya lihat kotanya, ya alhamdulillah sudah bagi saya sudah kota betul. Besar. Ya. Nah, ketika diajak ke Kendari lagi, ternyata lebih besar Kendari ini. Lo bagus di Kendari, saya bilang bahwa peluangnya banyak nih kalau. Nah, disitulah salah satu saya masuk di perusahaan, salah satu namanya Matahari Department Store. Matahari Department Store. Terima kasih. Saya memulai itu 2007 ya kayaknya itu. 2007 itu. 2007 itu masih SMA berarti ya? hampir setahun saya menganggur di kampung itu Pak. Karena 2016. 2006 Iya 2006. ke 2007. 2007. Oh, ya. 2007 saya bilang sudah bosan di kampung, dibilang pengangguran. Nenek bilang. Ya ukur jalan terus kerjanya terus. Ya alhamdulillah sampai di Kendari 2007 itu belum dapat kerja lagi. Belum dapat kerja deh. Iya, belum dapat kerja. Nah, saya coba hambur lamaran dulu. Hambur lamaran itu di apotik, maksudnya antar-antar obat. Iya, habis di pencucian. Pokoknya yang penting ada untuk makan dulu, bertahan hidup di kampungnya orang. Nah, setelah itu alhamdulillah saya dengar ada katanya buka Pasar Matahari. Bazar. Iya, 2007. Yang di sekarang ya? Iya, di Brilian sekarang. 2007 saya dengar itu. Nah, saya mau kasih masuk lamaran, dipanggil keluarga juga, bilang ada di situ katanya. Kasih masuk ini. Saya coba kasih masuk, alhamdulillah lulus. Nah, lulus kerja di situ masih gaji 600.000 lebih. 600.000 UMP-nya ya? Iya, UMK-nya waktu itu ya? 600.000 lebih itu saya ingat sekali. Nah, berjalan sekitar 6 bulan, saya bukan bilang tidak beranu Pak, tidak anu Pak, rezeki yang dikasih Allah. Betul. Cuma saya pikir dari kendaraan ini masa naik angkot terus. Sekarang angkot jam 10 sudah tidak ada kadang. Kalau di Kendari dulu 2006 itu, 2007. 2007 itu? Iya, dulu di Sarana itu tidak mau masuk angkot. Saya jalan sampai di kota apa? Di MTQ itu berada angkot. Sarana nih. Iya, baru naik angkot ke sana ke rumah. Nah, setelah itu saya sampai di sana Pak. Ya alhamdulillah singkat waktu berjalan sampai saya kerja di Matahari kurang lebih berapa tahun Pak menjadi saya itu. Kita keluar jam berapa? 2019 saya resign dari Matahari. 2009. Iya. Iya. 2019 saya resign di Matahari. 19. Usaha ini kan sudah berjalan, saya kerja sambil berjalan usaha. Saya dipindah dari Lipo. 19. 2019 saya ke Lipo. Iya, saya itu ingat sekali di bulan 10 saya resign itu. 2019. 2018 Pak. Hah, 18 kah? 2018 kayaknya karena kita duluan. Oh, kita mesti ketemu di? Iya, saya. Saya kurang walam itu, saya enggak tahu itu Kita 2000 berapa. 2018 karena saya kan di Brilian nih. Oh iya Pak, cocok nih 18. Cocok. Saya pindah ke Lipo, ditarik juga sama di rolling kan. Iya. Rollingan, tenaga rollingan. Kebetulan Pare ada Bu Desi di sana. Iya. Ini. Nah, kemudian saya ke Lipo itu awal 2019. Berarti kita 2018. 2018. Kita ketemu di Brilian. Iya. Sekitar 2018 itu bulan 10 kayaknya saya. Berarti mulai dari 2007 sampai 2018. Sampai 11 tahun, Pak. 11 tahun merintis. Nah. Kita 11 tahun, luar biasa kayaknya. Berarti kita di Brilian itu 11 tahun. 11 tahun. Alhamdulillah. Bukan perjalanan singkat itu, Pak. Oh ya, lama itu, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah dengan segitu lamanya juga banyak sekali ilmu yang kita dapat dari situ. Kenapa saya bilang banyak? Karena dari situlah memulai kita usaha. Dari situlah kita ambil terapkan di tempat usaha. Nah, awal pertama merintis usaha itu Pak, saya buka gerai itu pertama itu masih dibilang orang bilang kandang ayam. Sambil kerja ya, masih sambil kerja. Masih kerja. Sambil kerja saya buka gerai itu saya itu depannya Najaya, masuk area kampus. Oh, yang dari pertigaan kampus ke sana itu. Iya, pas jadi tepi-tepi jalan itu, Pak. Saya buka di situ ukurannya sekitar 3 kali 3 kali itu tempat. 3 kali 3. Ukuran kamar kos ya. Iya, ukuran kamar kos. Saya awal pertamanya itu jual tas sebenarnya. Jual tas. Jual tas tidak laku, Pak. Tas tidak laku di Tidak sini? laku.
Karena saya tanya, saya punya istri ini kasihan juga kita dibikin berdua. Oh, waktu itu sudah menikah ya? Sudah menikah alhamdulillah. Karena salah satu juga ini ya istri juga saya lihat kasihan juga di rumah kan. Support juga ya Iya. dari istri. Tapi luar biasa lah istri ini beri support untuk suaminya untuk bagaimana bisa sama-sama menopang untuk di puncak keberhasilan. Jadi kita awal mula itu tas, jual tas. Jual tas. Saya bilang istri kayaknya enggak cocok kita jual tas ini. Tas apa itu, Pak? Tas anak kuliahan Pak. Tapi tidak tepat sasaran Pak. Karena anak-anak tidak suka yang ini selempan dan gambar-gambar ini tuh. Maunya kan dulu anak-anak kampus itu kebanyakan tas ini. Ransel dulu. dulu. Sekarang lagi ngetren lagi yang selempan. Saya terbalik. Itu salah satu kalau tidak bisa baca peluang. Harus pintar baca peluang yang dalam berbisnis. Betul. Saya jual tas itu tidak laku, kurang lebih 2 bulan saya jualan itu Pak. Akhirnya saya ambil lagi jualan jilbab. Oh, jilbab. Disitulah sudah namanya muncul Naswa hijab. Pas Dulu Naswa bag. Pas anak pertama lahir? Kasih namanya itu Naswa hijab. Iya, karena orang bilang katanya rezeki itu salah satu di anak juga. Jadi saya ambil kan namanya anak Naswa hijab. Setelah itu perjalanan jualan jilbab kurang lebih 4 bulan. Saya digusur Pak. Kena penggusuran? Penggusuran. Saya digusur itu hari 4 bulan. Saya kontrak itu tempat setahun. Pas ada surat peringatan SP3 di situ sudah ditempel di depannya pintu. Saya bingung mau jualan atau tidak ini. Saya bilang seberanikan jualan saja. Nanti kalau ada eskapator baru kita lari. Ya kan? Karena saya pikir belum ada eskapatornya datang juga. Jualan saya dulu. Kurang lebih 2 minggu saya jualan baru datang eskapator. Baru saya mulai berboda-boda semua, tarik barang semua. Termasuk ditipu situ sebenarnya Pak. Karena saya kontrak dalam setahun perjanjian. Cuma saya pakai 4 bulan. Saya minta kembalikan uang, tidak dikasih kembali. Iya, tapi saya bilang ya sabar, saya tanya sabar. Ada hikmahnya ini. Sabar saja. Pokoknya itu ujian pasti ada. Saya setelah 4 bulan itu sempat vakum Pak 1 bulan. 2 bulan. 2 bulan? Iya, saya vakum 2 bulan. Bingung mau bikin apa lagi? Bingung, saya tarik barang-barangku semua itu yang jualan. Padahal sudah kasih masuk barang itu Pak. Saya habis belanja itu kurang lebih 10 juta itu. 10 juta itu dulu luar biasa, banyak sekali itu Pak dulu. 2016 ya? 2016. 2016 itu uang 10 juta itu besar Pak. Di situ Pak betul-betul lama saya kumpul dana itu. Dari gaji itu saya kumpul. Pokoknya ya dibilang orang ini orang ikan sama asin Pak, sama ikan saya kemakan asin dulu makan tuh. Untuk menahan tuh modal. Betul di press ya. Betul harus Pak. Sempat pakai 2 bulan, saya tarik barang ke rumah. Saya bawa barang ke rumah semua. Saya bingung sama istriku, kita mau apakan di barang ini? Karena sayang juga kalau tidak jualan, tinggal begini di kamar ini barang. Betul. Akhirnya pas itu saya ingat sekali, malam saya berbincang sama istri. Besok hari Minggu, saya ingat istriku dan bilang istri, bang kalau kita ke Taman Kota kan? Jadi subuh-subuh ini Pak, habis sholat subuh ini, saya angkut semua barang ke sana. Dengan saya bawa itu hanger-hanger semua. Di situ saya mulai jualan. Tidak laku di sana. Ternyata orang di sana cuma mau lari memang, cuma lari sama cari makan, bukan cari mau beli-beli baju begini, beli jilbab, tidak. Polisi bilang, hampir saya tidak tempat sasaran lagi. Saya bilang, mau diapakan kita ini? Sempat saya vakum 1 bulan lagi itu. Saya coba-coba keliling-keliling lagi daerah situ Pak M. Taryono. Alhamdulillah saya dapat tempat di situ. Itu lagi sebenarnya pemerintah larang jualan. Sudah ada SP1 peringatan pertama di situ. Yang itu yang ini ya, apa namanya? Pas sebelum tepi jalan itu. Iya. Sebelum perempatan kampus baru lampu merah situ. Berarti mengarah ke sini ke dekat-dekat Black Store itu. Iya, depan situ pas depan rukonya sekarang Black Store. Oh, siap. Di situ saya jualan. Sudah ada SP1. Bahkan orang itu sebenarnya bukan pemiliknya dia. Cuma ya dibilang dia yang tolonya, dia bilang orang di situ, dia yang pegang. Jadi saya kontrak lah di situ Pak 2.500.000. Saya beranikan diri saja bilang. Setahun sudah ada SP1, tapi itu telah hantok saja. Itu pun lagi diolah lagi bagaimana harus menyimpan uang ini supaya bisa berdiri di bangunan. Saya buat dari triplex dulu apa semua. Sebelum triplex itu saya pakai tenda-tenda dulu. Tenda dulu itu Pak, tenda bongkar pasang dulu. Baru dipasang hujan lagi, gulung lagi tikar. Habis itu saya bangun dari triplex, dari seng. Di situ awal mulanya saya betul-betul merasakan namanya keuntungan. Dalam berdagang. Oh, siap.
Di situ mulai besarnya Naswa Hijab. Saya buka di situ kurang lebih setahun. Saya bisa menghasilkan, ya bisa pakai uang kontrakan ruko. Terus habis itu dari Naswa Hijab berjalan 2 tahun bisa kontrak. Lahirlah Black Store semua. Oh berarti tapi masih buka ya? Masih Waktu buka, tetap ada buka. Ruko itu kita dapat ruko di Iya. depannya. Itu masih buka di situ. Masih buka di situ, masih buka sampai menunggu eskavator lagi datang. Karena itu memang lahan larang, Pak. Itu Betul, pemerintah yang ya, punya pemerintah memang. yang punya. Iya, cuma saya beranikan diri. Kenapa saya bilang tidak berani? Kalau saya tidak berani, otomatis ini usaha tidak akan bisa jalan, tidak akan berdiri ini usaha, tidak akan terbuka. Jadi saya beranikan saja. Saya bilang, insya Allah, Bismillah saja. Mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya ini usaha supaya kita bisa juga jadi pengusaha karena Nabi saja berdagang, Pak. Saya itu banyak belajar dari Nabi. Nabi itu luar biasa berdagang. Iya, Nabi itu di umur 12 tahun dia sudah berdagang, Pak, sama pamannya. Cuma kita kadang tidak pernah tahu itu historikalnya itu Nabi itu bagaimana berdagang. Cuma kita tahu dari 40 sekian. Tapi kita tidak tahu dari umur 12 dia sampai ke umur 30. Ternyata memang kita ditanamkan umat muslim ini harus berdagang memang. Kalau mau berhasil Dagang, Pak. Karena 10 pintu rezeki itu 9-nya di perdagangan. Nah, itulah saya baca banyak buku juga di situ, Pak. Alhamdulillah dengan begitu banyak belajar. Memang butuh belajar sih dalam perdagangan ini, Pak. Tidak memang kita harus bilang coba-coba. Betul. Iya, tidak mesti harus begitu. Kita harus punya ilmu dagang memang, Pak. Kalau betul-betul mau berdagang. Ya. Sama aja mau sekolah juga kalau mau lulus harus belajar. Begitu juga dagang, Pak. Nah sekarang kita sudah punya ada Black Store, kemudian ada beberapa outlet minuman. Itu rencana ke depan bagaimana, Pak? Kalau rencana ke depan sih, Pak, juga ini kan mau ekspansi ke, ya seperti saya bilang tadi, mau ke Bau-Bau, ke Buton dulu, coba dulu. Karena kalau saya tidak coba, saya tidak tahu pasarnya di sana itu bagaimana. Nah, apalagi kalau saya lihat dari perjalanannya Buton ini banyak yang menjanjikan di sana, Pak. Dari segi, kalau kita mulai dari segi perekonomian, dari segi pendapatan Buton ini luar biasa. Karena tambang di sana kan banyak juga. Siap. Apalagi orang-orang PNS kan banyak di sana juga, Pak. Pendapatannya warga di sana. Otomatis kan gaya hidup lifestyle orang itu besar. Ya. Berarti kalau misalkan serba murah yang disimpan di sana itu bisa. Wah, alhamdulillah jadi betul-betul menggeludak, Pak, kalau serba murah di sana. Makanya saya mau ciptakanlah di sana, Pak. Bagaimana warga Buton juga untuk membantu pemerintah juga menciptakan lapangan kerja. Iya. Itu luar biasa. Iya. Sekarang kita itu bagaimana bisa berkontribusi kepada Sultra ini. Karena kurang lebih 10 tahun kita di sini menitip. Bisa kita berikan. Iya, sekarang kita berpikir kontribusi apa yang kita harus berikan untuk Sultra ini. Siap. Ya, karena Sultra ini luar biasa perkembangan ke depan ini, Pak. Banyak peluang yang kita dapat sih. Iya, betul. Makanya memang saya sih bersyukur, Pak. Saya bersyukur sekali karena di Kendari juga ini sudah menjadi apa ya, kayak dapur saya begitu, Pak. Iya, betul. Sudah dapur saya. Jadi keinginan untuk pulang itu ya meskipun masih di lingkup Sultra ya. Iya. Tapi sudah agak undurkan niat untuk ini karena betul-betul kita melihat sama pas saya itu juga. Kendari itu peluangnya memang begini. Iya, betul. Memang ada peluang. Sama, saya itu 2019 itu dulu, Pak, niat mau hijrah ke Palu. Karena istri kan orang Palu. Kenapa saya mau hijrah ke Palu? Karena saya pikir, jauh sekali saya merantau sama istri di sini, nggak ada keluarga di sini. Saya pikir ya sudah nih kita ke sana. Akhirnya mungkin Allah berkehendak lain. Dikasihlah musibah-musibah yang tidak pernah kita minta. Betul. Ya kan? Istri dimutasi lah, akhirnya resign lah apa semua, banyaklah masalah kita dapat dulu. Tapi terkadang kita itu kadang salah kaprah, kadang kenapa Allah kasih ujian begitu berat? Padahal Allah kasih ujian itu supaya kan nanti kedepannya terjawab ada sesuatu yang kita inginkan. Dia akan berikan kemudahan. Iya, betul. Makanya janganlah kita berputus asa ketika dikasih ujian. Ujian itu pasti bahan loncatan itu, Pak. Dikasih ujian pasti ada. Pasti ada ujian. Tapi nanti pada endingnya itu akan kebahagiaan kita dapat. Iya, yakin saja. Karena kenapa saya yakin, Pak? Karena ini saya rasakan sekarang. Dari salah satu juga ini bisnis saya bilang, Pak, ini sebenarnya bisnis ya saya bilang spiritual. Kenapa saya bilang spiritual, Pak?
salah satu senjata saya sebenarnya itu kenapa rezeki saya sampai sekarang begini. Pesan saya perbanyak sedekah. Oh. Sedekah itu paling penting sekali, Pak. Karena itu memacu untuk rezeki bagaimana semakin berkembang. Masya. Semakin Allah kasih rezeki lebih banyak lagi. Berarti ada itu timbal baliknya cukup. Iya, pasti ada, Pak. Kita ini berdagang tidak cukup untuk hitung-hitungan saja, Pak, juga. Kita itu berdagang bagaimana kita berkontribusi sama masyarakat sini juga, saling memberi sama-sama orang yang tidak mampu, saling berbagi lah. Karena itulah awal dari situ rezeki itu kadang tidak tahu dari mana asalnya datang. Mantap ya. Oke, untuk ini mungkin masih salah satu kalau saya bilang itu yang sedang dihadapi oleh nasional ya. Iya. Kalau saya bilang bukan nasional saja, dunia. Dunia ini, Ya. Pak. Memang ini salah satu ujian kalau. Iya. Ini ujian yang tidak bisa kita elakkan ya. Memang betul-betul ujian. Nah, terkait adanya ujian ini, bagaimana Pak Ilham menyikapi? Kalau dibilang sih COVID ini, Pak, memang apa ya? Sampai sih bilang orang tidak ngaruh, semua berpengaruh, Pak, pasti saya yakin. Ya. Semua akan berpengaruh. Semua kalangan ya? Iya, tidak ada yang bilang tidak ngaruh tuh COVID. Ngaruh semua, Pak. Bisnis pun akan ngaruh. Saya juga pasti kemarin itu pas awal-awalnya COVID itu kan sudah berapa lama saya tutup itu. Iya, saya tutup itu. Nah, saya pikir mau gaji karyawan ini bagaimana mau gaji karyawan ini kita juga. Tapi saya bilang kasihan juga kalau saya tidak gaji dia, apa dia mau makan? Tinggal di kosnya semua. Nah, saya bilang ya. Tapi terus terang, Pak, kemarin itu COVID saya memang rugi besar, saya bilang jadi itu. Tapi saya yakin Allah kasih rezeki jauh lebih bagus nanti itu pasti. Ada masalah tetap gaji karyawan tetap berjalan juga. Sekarang kan alhamdulillah sudah mulai membaik ini. COVID-19 ini juga sudah meskipun ada, tapi setidaknya perekonomian sudah mulai membaik. Sudah new normal ya. Iya. Sudah normal. Mulai normal baru. Semoga rezeki semakin ini ya. Iya, tambah. amin. Dan jangan lupa untuk sedekah. Oke, terima kasih. Itulah tadi perjalanan dari Pak Ilham, sangat menginspirasi sekali ya. Bagi Anda yang mau lebih mengenal lagi Pak Ilham, silakan jalan-jalan ke Black Store. Iya. Black Store dan Nazwa Hijab ya. Itu luar biasa dan semoga bermanfaat saudaraku ya. Tetap ikuti terus perkembangan di channel ini dengan cara subscribe, like, and share ya. Dan ikuti terus Pak Ilham, kita masih ada perbincangan di episode berikutnya ya untuk Pak Ilham. Di konten berikutnya kita akan mengulas atau memberikan informasi untuk Anda mengenai tips kesuksesan ala Pak Ilham. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, mantap ya. Oke, Pak Ilham, terima kasih sudah bergabung kembali di channel kami dan nantikan terus channel berikutnya ya. Jangan beranjak dulu. Silahkan diklik channel berikutnya. Kita akan masih bersama dengan Pak Ilham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.